Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi hewan. Apa sih taksonomi hewan itu? Taksonomi merupakan salah satu ilmu dari cabang ilmu biologi yang menelaah penamaan, pengelompokan, dan juga perincian dari makhluk hidup berdasarkan dengan persamaan dan juga perbedaan sifatnya. Dalam biologi, taksonomi merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Sistem yang dipakai adalah penamaan dengan dua sebutan yang dikenal sebagai tata cara binomial dan binomial nomenclature yang diusulkan oleh Carl von Linné atau latinnya Carolus Linnaeus, seorang naturalis kebangsaan Swedia. 2. Tujuan dan manfaat klasifikasi hewan. Tujuan dari makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berdasarkan tujuan tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. 3. Macam-macam makhluk hidup. Ada bermacam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi berkembang mulai dari yang sangat sederhana hingga mendasar, sistem yang lebih modern. 1. Sistem artifisial atau buatan, sistem yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri, misalnya ukuran, bentuk, dan habitat makhluk hidup. Sistem penganut ini diantaranya Aristoteles dan Theophorus pada tahun 370 sejarah Masehi. Yang kedua, sistem natural atau alami, sistem yang mengelompokkan hidup berdasarkan persamaan ciri struktur tubuh eksternal atau morfologi dan struktur tubuh internal anatomi. Secara alamiah, sistem penganut ini diantaranya Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Linnaeus berpendapat bahwa setiap makhluk hidup mempunyai bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, jika makhluk hidup yang memiliki sejumlah ciri yang sama, berarti makhluk hidup yang sama pada spesiesnya. Dengan cara ini, Linnaeus dapat mengenal 10.000 jenis tanaman dan 4.000 jenis hewan. Yang ketiga, sistem modern atau filogenetik, sistem klasifikasi berdasarkan hidup berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusioner. Beberapa parameter yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan biokimia perbandingan, misalnya hewan Limulus polypheus dimasukkan ke dalam golongan rajukan atau crab karenanya seperti rajungan, tetapi setelah dianalisis daerahnya secara biokimia, terbukti bahwa hewan ini lebih dekat dengan laba-laba atau spider. Berdasarkan bukti ini, Limulus dimasukkan ke dalam golongan laba-laba. Yang kedua, berdasarkan genetika modern. Gen dipergunakan juga untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Adanya persamaan gen menunjukkan adanya kekerabatan. Klasifikasi hewan. Yang pertama, vertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi menjadi beberapa jenis, yakni ikan Pisces, yaitu hewan yang hidup di dalam air, bernapas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, amphibia, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Yang ketiga, reptil atau reptilia, adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contoh hewan reptil adalah buaya, kadal, dan ular. Yang keempat, burung atau aves,
yaitu hewan yang bisa terbang. Hewan Aves atau burung ini memiliki bulu yang menutupi tubuhnya dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Yang kelima, hewan menyusui atau mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu atau betina dan berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makan anaknya. Hewan mamalia pada umumnya adalah hewan yang berdarah panas dan produksi secara kawin. Yang kedua yaitu invertebrate. Invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Struktur morfologi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem pendaraan darah hewan invertebrata lebih sederhana jika dibandingkan dengan hewan jenis vertebrata. Hewan yang termasuk dalam golongan hewan invertebrata antara lain yaitu filum protozoa, yaitu hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Yang kedua, filum porifera atau hewan berpori, yaitu hewan air yang hidup di laut. Yang ketiga, filum Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamai kinodosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. Yang keempat yaitu filum Zethropora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori di hampir seluruh tubuhnya. Yang kelima yaitu filum Platyzomyces atau cacing pipih, yaitu hewan yang terbentuk cacing dengan tubuh pipih dan tidak bersegmen. Yang keenam yaitu filum Nematode, yaitu cacing gilik, yaitu cacing yang berbentuk gilik kedua ujung tubuh filum. Yang ketujuh yaitu filum Annelidia, yaitu cacing gelang, yaitu cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang-gelang dengan berbagai sistem organ yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Yang ke-8 yaitu filum Mollusca atau filum Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak baik dilindungi oleh cangkang maupun yang tidak dilindungi oleh cangkang. Yang ke-9 yaitu filum Arthropoda, yaitu filum bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen berpasangan dari simetri bilateral. 5. Langkah-langkah klasifikasi. Langkah-langkah klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hewan yang diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri struktur tubuh makhluk hidup, misalnya tumbuhan. Yang kedua, setelah kelompok spesies terbentuk, dapat dibentuk kelompok-kelompok lain dari urutan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, 2 atau lebih spesies dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson genus. Yang kedua, beberapa genus yang memiliki ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson atau famili. Yang ketiga, beberapa famili dengan ciri-ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson ordo. Yang keempat, beberapa ordo dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson kelas. Yang kelima, beberapa hewan kelas dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson atau filum atau disio untuk tumbuhan. Contoh-contoh tingkatan taksonomi pada hewan. Yang pertama, kucing. Kucing di sini adalah kingdom atau Animalia, yaitu yang kedua subkingdom atau yang disebut dengan Emutezoa, yaitu Phylum disebut dengan Chordata, yaitu adalah subphylum disebut Vertebrata, kelas disebut Mamalia, subkelas disebut Terlia, ordo disebut Carnivora, subordo disebut Feliformia, famili disebut Felidae, subfamili disebut Felinea, genus disebut Felis, spesies disebut Felis catus. Yang kedua, merpati. Di sini ada kingdom disebut Animalia, filum Neoromites, kelas Aves, ordo Columbidae, famili Columbidae, genus Columba, spesies Columbalivia, Columbodefestica, filum Chordata, kelas Asteithekes, anak kelas Actinopterygii, bangsa Sciopiriniformes,
suku Cyprindae, marga Cyspinus, jenis Cyspinus Scorpio L. Yang ketiga, anjing. Di sini ada kingdom Animalia, subkingdom Eumetazoa, phylum Sciurdata, subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, subkelas Theria, ordo disebut Carnivora, subordo disebut Carniformia, famili disebut Canidea. Yang kelima, ayam kalkun. Di sini ada kingdom disebut Animalia, phylum Chordata, kelas Aves, ordo Califormes, familia disebut Passindae, genus disebut Maleagris, spesies disebut Marigaloprovo, Maleagris oculata. Yang keenam yaitu ikan mas. Di sini ada kingdom disebut Animalia, subfamili disebut Caninea, tribe disebut Canini, genus disebut Canis, spesies disebut Canis lupus, subspesies disebut Canis lupus familiar. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.